Halo guys, kembali lagi di Asalkan Review. Kali ini saya tidak review barang ya, melainkan menceritakan atau berbagi pengalaman tentang penipuan secara online ya, yang terjadi di teman saya guys. Jadi ini cukup rumit ceritanya, jadi kalian harus nyimak baik-baik ya. Transaksi ini, penipuan secara online ini sudah marak, cuma banyak cara yang mereka terapkan di sini. Ini salah satu cara yang sama, cuma lebih ceritanya tuh lebih panjang ya kronologisnya ya, sehingga membuat si penjual juga terbawah dalam cerita penipuan ini. Oke, kita langsung aja guys ya. Di sini transaksinya itu melibatkan ada 4 orang. Oke, yang pertama kita sebut saja Agus. Yang kedua kita sebut saja Mira. Yang ketiga kita sebut saja Bambang. Yang keempat kita sebut saja Uda. Oke, si Agus ini adalah pembeli ya guys. Si Agus ini adalah penjual. Si Mira adalah pembeli. Si Bambang adalah teman Mira. Si Uda adalah teman Mira. Ini jangan nama Bambang dah, kita ganti nama Uda. Nanti saya ceritakan kenapa namanya sama. Uda 1 dan Uda 2. Oke, yang pertama si Agus menjual iPhone 16 Pro Max seharga 23 juta di marketplace ya. Marketplace ini toko online ya guys ya, atau bisa Facebook, bisa OLX, saya nggak tahu tapi semacam inilah. Kemudian Mira tertarik dengan barang tersebut dan menawarkan seharga 22,5 juta dan deal. Kemudian si Mira juga menginfokan ke Agus kalau nanti si Mira lagi di luar kota, yang ngambil adalah si temannya yaitu Uda. Kemudian dia juga menceritakan, ini harus simak baik-baik ya, inilah cerita dari Mira kronologisnya. Dia menceritakan Uda adalah mantannya. Kemudian nanti Uda datang sama istrinya yang ambil karena istrinya cemburu ya. Istrinya cemburu, maka Agus diminta jadi suaminya. Yang ketiga, si Mira juga menceritakan Uda punya utang 19 juta, dan nanti si Mira juga menceritakan HP si Agus atau iPhone si Agus jangan kasih kalau belum terima uang dari Mira. Nah, nanti waktu datang Mira juga bilang si Uda nanti transfer, transfer hutang juta, terus si Mira kasih nomor rekening suaminya agar hutang 19 juta ditransfer ke Mira, dan Mira bayar 22,5 juta ke Agus. Sampai sini paham ya guys ya, cukup banyak ya. Jadi saya cerita lagi ulang ya. Si Mira ini adalah membeli ke Agus. Kemudian Mira mengatakan bahwa yang datang nanti temannya buat ngecek dan mengambil barangnya. Biar istrinya nggak curiga kalau si Uda masih hubungan sama mantannya, si istrinya juga ikut. Dan biar nggak terjadi selisih paham, si Mira minta Agus menjadi suaminya.
Oke, dan juga si Mira juga mengatakan bahwa si Uda memiliki hutang ke Mira. Jadi nanti Mira juga mengatakan, Agus jangan kasih HP-nya kalau saya belum bayar sebesar 22,5 juta. Nanti Agus diminta, karena Mira tidak bisa kasih rekening suaminya ke si Uda, jadi minta si Agus nanti yang kasih nomor rekening suaminya si Mira ke si Uda. Udah satu juga itu chat sama ke Agus kalau dia adalah teman Mira yang akan ambil HP-nya. Si Mira juga info kalau udah sudah berangkat. Kemudian tiba selang berapa lama udah satu WA kalau sudah di depan, kalau sudah sampai maksudnya. Oke, si Agus akhirnya keluar. Si Agus keluar ketemu bukan si Uda 1, melainkan ketemu si Uda 2. Nah, datanglah si Uda 2 bersama istrinya. Oke. Kemudian si Uda 2 ini cek HP-nya. Setelah deal, setelah oke, si Uda dua tanya transfer kemana. Si Agus mikir itu transfer adalah transfer hutang. Si Agus beritahu transfernya berapa. Transfernya 19 juta ya. Iya, akhirnya si Agus kasih nomor rekening suaminya Mira. Tapi sebelumnya si Uda 2 nih tanya, masnya suaminya Mira ya? Iya. Tanya ke Agus, suaminya Mira ya? Iya. Jadi saya tekankan lagi ya, si Uda 2 tanya ke si Agus, suaminya Mira ya? Jawab si Agus, iya. Oke, ini saya tekankan, ini adalah menjadi masalah nantinya, kalian harus paham. Akhirnya si Agus tanya transfer kemana. Kita lanjut lagi ya, transfer kemana, 19 jutanya transfer kemana? Transfer ke nomor rekening suaminya si Mira. Sukses. Agus hubungi si Mira. Kalau udah sudah transfer hutangnya. Dan tiba-tiba nomor diblokir. Di sini Agus kaget dan sadar kalau ini penipuan. Oke, kita lanjut ya guys ya. Belum selesai sampai di sini ya. Kalian harus ikuti ceritanya dulu. Ini bakal seru nih. Barang Agus dirampas oleh si Uda karena merasa sudah transfer. Si Agus merasa belum terima uang. Jadi kalian tahu kan, ini adalah modus penipuan segitiga. Mira, Agus, dan Uda. Agus jual HP ke sini, si Mira hubungi si Agus, dan si Mira hubungi si Uda. Kalian paham nggak? Dan ini tidak ada komunikasi antara Agus dan Uda. Mira mengaku tertarik sama ini, dan Mira juga hubungi si Uda kalau ada barang kalau ada iPhone murah nih, sudah tertarik nggak? Sudah akhirnya tertarik mau beli. Nah, jadi Mira mengendalikan si Agus sebagai penjual dan si Uda sebagai pembeli. Nah, di situ ya, kalian sudah paham ya sampai sini ya. Jadi yang ketipu adalah, jadi si Mira ini adalah penipu ya, mengendalikan si Agus dan si Uda.
Oke, kasusnya nggak sampai sini karena si Agus tidak terima uang dan si Uda merasa sudah transfer dan berhak mengambil HP-nya. Karena debat panjang, akhirnya bawalah ke polisi. Apa solusi polisi? Salah di Agus. Sekali lagi, kesalahan ada di Agus sebagai penjual. Tahu salahnya apa? Yang pertama, Agus mengakui sebagai suami Mira. Yang kedua, Agus memberikan rekening Mira. Oke, Agus bisa saja mempertahankan iPhone 16 Pro Max-nya. Tapi ya, ada tapi. Si Uda bisa balik melaporkan si Agus atas penipuan karena memberikan info yang salah sebagai suami dan rekening yang salah. Akhirnya barang tersebut Agus harus relakan berpindah tangan ke si Uda. Jadi kesimpulannya ya guys ya, kesimpulan, jangan pernah mengaku sebagai orang lain. Itu akan berdampak pada kasus bahwa Anda adalah penipunya. Kedua, jangan terlibat dalam skenario penipu. Sebaiknya jual apa adanya. Artinya jujur. Ingat, jujur. Kamu siapa? Rekening kamu apa? Dan pastikan harga barang berapa. Yang satu lagi adalah siapa pembelinya dan dapat iklan dari siapa. Yang terakhir adalah kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Jadi waspadalah. Oke guys, ini adalah salah satu kasus penipuan online ya guys ya, dan kalian harus tahu itu. Dan bagi kalian yang sering jual beli online, kalian harus tahu itu ya. Yang saya tekankan tadi adalah kalian tidak boleh masuk dalam skenario pembeli. Ingat, jangan masuk ke skenario pembeli. Apapun yang diarahkan pembeli, jangan pernah mau. Oke? Jangan pernah mau seperti ngaku kamu orang lain, seperti ada teman yang datang nanti ambil barang, seperti jangan pernah mau. Dan pastikan kalian harus tetap jujur siapa kalian dan harga berapa, dan intinya itu. Karena ketika kalian masuk dalam skenario, kalian ketika bawa itu ke polisi, kalian sebagai penipu karena kalian memberikan informasi yang tidak sebenarnya. Saya berbagi pengalaman, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar ya. Ini tujuan saya agar kalian lebih berwaspada untuk berjualan secara online ya. Oke guys, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.